Ya, selamat sore, konnichiwa. Bentar ya. Oke, sebentar, makasih. Ya, sebentar. Untuk kelas 3 karyawan ada 3 orang yang belum ini tugasnya. Oke. Ya, baik. Eh, Sepertinya 8 orang aja hari ini ya. Mungkin nanti ada yang menyusul. Terima kasih atas sudah meluangkan waktunya hari ini. Pertama mohon maaf dulu ya, mohon maaf karena minggu lalu tidak bisa mengadakan tatap muka karena ada pekerjaan jurusan yang cukup banyak ya, jadi mau nggak mau harus ngambil waktu kuliah kalian. Terus terima kasih juga sudah dapat kerjasama yang baik ya, walaupun masih ada beberapa yang belum mengumpulkan tugas. Ada 2 atau 3 orang ya belum mengumpulkan tugas. Itu kira-kira mungkin ada yang ini kali ya, lupa klik submitnya gitu. Kadang kalau walaupun sudah bisa pakai Google Classroom, kadang memang perlu waktu untuk membiasakan diri dengan mekanismenya ya. Kadang udah upload tapi lupa klik submitnya misalnya ya. Jadi saya juga sama sih, masih belajar Google Classroom itu seperti apa. Jadi sambil, kalau untuk yang mahasiswa yang punya kendala seperti itu nggak apa-apa, silakan disusulkan aja tugasnya ya. Oke, terus di pertemuan pertama dan kedua itu saya sudah minta kalian untuk menyusun karangan ya, berdasarkan video YouTube yang pernah saya buat ya. Jadi di channel jurusan itu ada video YouTube yang isinya mengenai cara menulis sakubung dalam bahasa Jepang dari nol gitu ya. Jadi diharapkan dengan melihat video itu kalian bisa memulai membuat karangan atau sakubung ya. Terus di pertemuan 1 dan 2 juga sakubungnya itu temanya tidak saya tentukan, jadi bebas. Temanya apa saja boleh ya. Jadi dengan di pertemuan awal itu saya mau tahu pertama minatnya ke arah mana. Terus mau tahu juga kemampuan kalian dalam mengembangkan karangan itu sejauh mana ya, pengen tahu juga. Terus ya, jadi di awal itu pengen tahu juga sih sampai sejauh mana kalian bisa menulis sebuah sakubung ya. Terus hasilnya dari yang saya lihat sebagian memang sudah ada yang bisa sangat baik ya penulisan sakubungnya, baik dari sisi tata bahasa maupun alurnya sudah oke. Tapi ya ada juga yang plus minus ya, maksudnya tata bahasanya udah oke, tapi mungkin pengembangan ide untuk sakubung itu belum akhir mungkin ya. Ada juga yang masih dalam tahap perkembangan dua-duanya ya. Dan untuk kalian yang tidak percaya diri dengan sakubungnya sekarang, itu tidak perlu khawatir ya, karena kemampuan menulis itu bukan kemampuan yang
otomatis ada di dalam diri kita ya. Jadi bukan kemampuan yang sudah dari sananya ada begitu, bukan. Kalau kemampuan menulis sih ada semua pasti ya. Menulis hal-hal yang simple itu ada, semua bisa. Menulis caption, menulis postingan di Facebook, menulis apalagi tuh pesan ya. Tapi menulis secara terstruktur ya, dengan sistematis itu kemampuan yang lain. Jadi kalau sekarang kalian merasa bingung gimana cara mengembangkan sakubung, itu wajar karena memang perlu pembiasaan, memang perlu latihan supaya kemampuan menulis itu bisa tumbuh di dalam diri kita ya. Saya sendiri sekarang setiap minggu itu saya bikin vlog ya, bikin vlog untuk sebuah channel YouTube dan itu pun melibatkan penulisan ya. Jadi saya nggak bisa ngomong langsung begitu tanpa ada skrip. Jadi seminggu sekali itu saya menulis sebuah skrip untuk vlog, dan itu juga awalnya nggak langsung bisa ya. Pertama tuh bingung emang mau cerita apa gitu, tapi karena sudah biasa sekarang ya udah nggak punya kesulitan lagi, mau cerita apapun saya bisa gitu, dengan saya bisa tulis gitu ya. Dan itu juga ada prosesnya. Demikian juga dengan kalian, kalau misalnya sekarang udah bisa itu udah oke, tinggal dikembangkan lagi. Kalau misalnya merasa belum bisa, belum pede, itu ya nggak apa-apa. Di perkuliahan inilah kalian belajar supaya bisa menulis dalam bahasa Jepang. Dan masalah yang lain itu kadang masalahnya itu bukan di masalah bahasa Jepangnya ya, bukan di masalah kalian bisa bahasa Jepang sejauh mana, sejauh apa gitu, bukan. Kadang masalahnya itu ada di bahasa Indonesianya. Jadi kadang yang bermasalah itu bukan bahasa Jepangnya, tapi bahasa Indonesianya ya. Kesadaran kalian terhadap ekspresi-ekspresi dalam bahasa Indonesia itu, keterbatasan kalian itu membuat diri kalian juga terbatas dalam mengekspresikan berbagai hal dalam bahasa asing ya, dalam hal ini bahasa Jepang. Jadi ketika kalian mengalami kesulitan itu penyebabnya bukan berarti kalian tidak memiliki pengetahuan bahasa Jepang ya. Tapi ya memang pertama kemampuan menulis dalam bahasa ibu, dalam bahasa Indonesia itu juga sebuah kemampuan yang harus diasah. Apalagi kemampuan menulis dalam bahasa asing, dalam hal ini bahasa Jepang, ini juga kemampuannya beda lagi gitu. Jadi kalau merasa nggak pede, jangan khawatir, nggak usah menyalahkan diri sendiri. Oh berarti bahasa Jepang saya jelek, oh berarti saya kurang belajar. Nggak usah begitu, santai aja ya. Kalau misalnya sekarang kalian bingung harus memulai dari mana, harus memulai dengan kalimat apa sakubung itu ya, kalian bisa lihat tutorial yang saya sudah buat. Itu saya nggak tahu sih, kalau menurut saya dengan melihat video itu kita bisa menulis dari hal-hal yang kecil dulu. Nah saya juga nggak tahu tapi apa yang dipikirkan sama kalian gitu dengan melihat video itu, apakah bisa menulis. Nah sekarang saya mau nanya, apakah di sini udah pernah lihat video saya yang bikin sakubung itu? Ada yang belum pernah? Belum semua. Iya. Iya, jadi udah pernah ya. Jadi saya sih pengen tahu dengan melihat, sejujurnya ya, pengen tahu apakah dengan melihat itu apa kalian bisa memulai sebuah sakubung atau enggak gitu. Itu aja sih. Silakan kalau ada yang mau berkomentar. Bebas ya. Ya, jadi kalau saya juga perlu feedback sebenarnya. Jadi gimana tuh videonya, berguna atau enggak gitu, seperti itu ya. Oke. Kayaknya lagi pada sibuk ya. Baik, saya lanjutkan. Terus kalau misalnya bingung ya mau memulai dari mana, bisa kalian bikin pertanyaan dulu. Bukan bertanya di sakubungnya ya, bukan bertanya di sakubungnya itu bukan berarti pertanyaannya dijadikan karangan, bukan. Di luar sakubung.
Jadi bikin pertanyaan dulu, misalnya mau nulis karangan tentang diri saya sendiri pribadi gitu ya, kayak perkenalan diri, Jiko Shokai. Bikin pertanyaan di luar teks yang akan ditulis ya. Pertama pertanyaannya dibikin di kertas yang lain. Siapa nama saya kan gitu. Bertanya ke diri sendiri karena mau perkenalan diri kan. Siapa nama saya tinggal di mana. Jangan saya. Kamu namanya siapa? Kamu tinggal di mana? Kamu umur kamu berapa? Kamu kerja atau sekolah gitu kan? Kalau kerja di mana? Nah, itu dijawab satu-satu. Nama saya Hari. Umur saya berapa saya? 39 tahun. Saya bekerja gitu kan. Saya bekerja di Universitas Dharma Persada. Di Universitas Dharma Persada, kamu ngapain? Di Universitas Dharma Persada saya mengajar bahasa Jepang. Muridnya berapa orang? Nah, bikin pertanyaan terus dijawab. Murid saya ada banyak misalnya. Nah, nanti jawaban-jawaban itu disatukan menjadi sebuah paragraf. Nama saya Hari. Umur saya 39 tahun. Saya bekerjanya di Dharma Persada kan gitu. Sama kan? Sama kayak jadinya karangan kan ya. Seperti itu ya. Terus kalau cara yang kedua bisa juga dengan membuat poin-poin yang mau disampaikan, poin-poin yang mau dibicarakan apa saja ya. Misalnya perkenalan diri dulu, terus kedua cerita tentang kerja, ketiga cerita tentang keluarga misalnya. Nah, dari situ dikembangin lagi nanti buat pertanyaan lagi. Siapa kamu? Umur kamu berapa? Kerja di mana? Kamu punya keluarga kan gitu. Ya, saya punya keluarga. Kazoku ga imasu kan gitu. Seperti itu ya. Terus kalau misalnya bingung pilihan katanya. Kadang kalau kita sulit mengekspresikan apa yang ada di kepala kita ke dalam bahasa Jepang, itu sebabnya juga banyak. Bukan berarti karena kalian nggak bisa bahasa Jepang. Kadang kalian mencoba mengekspresikan sesuatu dalam bahasa Jepang, sesuatu yang sebenarnya kompleks gitu loh, sebenarnya sesuatu yang sulit untuk diekspresikan, ya. Tahunya di mana itu, dari mana kompleks itu? Dari bahasa Indonesianya. Kadang bahasa Indonesia yang ingin kalian sampaikan dalam bahasa Jepang itu bahasa Indonesianya ribet gitu loh, susah. Atau belum kalian pelajari. Misalnya ya, kemarin saya pergi berlibur ke Pulau Karimun Jawa misalnya. Berlibur, apa tuh berlibur? Yasumi, libur kan Yasumi mas ya. Yasumi mas, gimana tuh kan bingung ya, berlibur ke Pulau Karimun Jawa gitu kan. Gitu. Nah, konsep berlibur itu memang sih dalam bahasa Indonesia nggak begitu susah, tapi ketika kalian mau mengekspresikan itu ke dalam bahasa asing, sementara kalian belum belajar kata berlibur dalam bahasa Jepang, jadi kan repot. Nah, caranya menyederhanakan konsep berlibur itu. Berlibur itu kan intinya pergi ke Pulau Karimun Jawa kan, terus bersenang-senang di situ kan, happy gitu. Misalnya kemarin saya pergi berlibur ke Pulau Karimun Jawa bersama teman gitu, saya senang banget gitu. Nah, intinya kan pergi ke Pulau Karimun Jawa bareng temen kan, terus di sana senang gitu. Disederhanakan aja, pergi ke Pulau Karimun Jawa. Jadi jangan pakai kata berlibur, tapi pergi ke Pulau Karimun Jawa. Kalau dengan begitu itu kan lebih mudah. Kalian udah tahu pergi itu bahasa Jepangnya apa. Ya. Jadi konsepnya disederhanakan, jangan menggunakan konsep yang susah-susah dulu. Ya. Atau misalnya makan malam bersama pacar misalnya. Makan malam, apa itu makan malam? Yoru ya apa tuh? Misalnya bingung ya. Dina itu Dina dari bahasa Inggris, tapi ya udah disederhanakan aja, makan bersama siapa di jam berapa gitu kan. Atau koi bito to doko de 一緒にご飯を食べました
Gitu juga udah cukup kan sebenarnya, tinggal kasih keterangan waktu aja, UB gitu, atau tadi malam gitu, kemarin malam gitu kan. Jadi jangan jangan pakai konsep yang ketika kalian menggunakan konsep itu jadi sulit untuk diterjemahkan ke bahasa Jepangnya. Pakai sederhanakan aja konsepnya. Pakai kata kerja dasar gitu. Makan, pergi gitu. Ya, itu caranya supaya lebih mudah membuat karangan ya. Kadang itu yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan awal ya. Nafsunya besar gitu, keinginannya besar tapi kemampuannya belum sampai gitu. Nah makanya nanti pusing sendiri. Itu kendala yang sering saya lihat sih. Keinginannya mau menyampaikan bla 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 dengan konsep yang berat-berat gitu ya. Dan kita nggak punya kesadaran bahwa konsep itu ribet gitu loh. Itu masalahnya. Jadi nggak tahu bahwa sebenarnya konsep yang mau kita sampaikan dalam bahasa Jepang itu sebenarnya ribet, susah gitu. Ya, jadi dari sekarang mulailah menyadari, coba cari konsep yang lebih mudah untuk diekspresikan. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Dari tadi saya ngomong mulu. Ini Sensei, Ya. saya mau tanya, Hmm. kalau kita maksudnya nggak tahu foto banyak, kita kalau pakai Google Translate atau pakai kamu gitu, sebenarnya diperbolehkan ya? Ya, oke. Itu saja pertanyaannya. Nah, itu Sensei. Ya. Jadi ini juga udah pernah saya bicarakan ya. Google Translate itu nggak saya larang, kalian boleh menggunakan, tapi beresiko kalian nggak belajar apapun dari itu. Walaupun udah jadi bahasa Jepangnya ya, itu bukan bahasa Jepang milik kalian, informasinya bukan hasil dari kalian berpikir gitu loh. Itu masalahnya. Ada yang mau semangka melon nangis. Ya, sabar, bentar, tunggu lewat dulu. Ya, jadi penggunaan Google Translate itu nggak pernah saya larang, hanya saja beresiko ya kalian nggak belajar apapun dari situ, cuman tahu praktisnya aja. Oh, selesai masalah saya gitu kan. Masalah saya adalah membuat sakubung dalam bahasa Jepang. Terus dengan Google Translate itu masalahnya selesai. Ya. Tapi masalahnya mungkin sekilas terlihat selesai ya. Tapi sebenarnya ya nggak selesai di situ masalahnya. Kalian menunda masalahnya gitu, menunda penyelesaian masalah. Motor aku. Oke. Tukang jualannya pakai motor ternyata. Oke. Ya, jadi Google Translate itu sekali lagi nggak pernah saya larang, hanya saja ya gimana ya. Makanya saya meminta kalian itu, saya juga nggak mengharapkan ya kalian itu bikin yang panjang-panjang itu, enggak sih, tapi ya dari situ, dari yang dasar ya kita kembangkan gitu loh, sedikit-sedikit. Jadi nggak mesti langsung jadi ya. Oke. Sensei, berarti lebih baik banyak tes-tesnya daripada kita kata-katanya bagus itu tapi pakai Google Translate gitu. Iya, lebih baik pakai yang kita tahu aja lah. Makanya di awal juga saya bilang bahwa silakan kalian berdayakan kemampuan atau pengetahuan bahasa Jepang yang sudah kalian miliki. Ya. Jadi di awal juga saya sudah pernah cerita bahwa
di kuliah ini itu saya nggak mengharapkan kalau kalian bisa menulis dengan bahasa Jepang yang baik itu saya senang banget. Tapi kalian lebih baik tulis aja apa adanya lah. Maksudnya yang kalian bisa semampunya gitu dengan memberdayakan bahasa Jepang yang udah kalian miliki. Misalnya berlibur belum punya nih, ya udah pakai aja pergi ke gitu kan. Terus seneng tanoshikatta, karimun Jawa to ni ikimashita, tanoshikatta desu. Karimun Jawa de asobimashita, kan gitu lebih simple daripada pergi berlibur gitu. Berlibur kan kompleks sebenarnya, ya. Jadi dan sebenarnya kalau Google Translate itu udah kebaca ya, maksudnya saya kadang ya sekarang saya juga pakai soalnya untuk pekerjaan saya. Tapi walaupun saya pakai, nggak saya pakai sepenuhnya, maksudnya nggak pakai begitu aja, saya pun melakukan penyesuaian lagi gitu. Jadi rata-rata tahu Google Translate itu bakal ngomongnya seperti apa gitu ya. Misalnya biasanya kalian suka pakai kata biasanya ya, itu biasanya kalau diterjemahkan dari Google Translate jadi tsujo gitu ya. Itu salah, udah beda, bukan salah sih, beda ya. Nggak salah juga sih, tapi kadang konteksnya beda gitu, konteksnya nggak harus pakai kata tsujo gitu ya. Jadi udah apa namanya, tapi ya mau gimana, itu ada di deket kalian ya, kadang ya saya juga nggak bisa melarang, tapi resikonya ada gitu loh, kalian nggak belajar apa-apa dari situ, nggak bisa apa namanya mengembangkan kemampuan dari situ. Itu aja ya. Silakan yang lain barangkali mau tanya, mau berkomentar. Dulu awal-awal saya membebaskan banget sih, maksudnya nggak ngomong sampai sejauh itu mengenai Google Translate ya, karena apa namanya ya, saya pikir itu ya berguna, tapi ternyata ya beresiko gitu. Saya merasakan sendiri melihat mahasiswa saya. Memang sih masalahnya selesai, tapi ya, masalahnya selesai ya, masalah kuliah doang yang selesai, tapi masalah dia ketika menguasai bahasa asing, bahasa Jepang itu ya nggak selesai. Itu ya. Oke, ada lagi yang mau berkomentar atau bertanya? Oke. Sensei, Ya, misalkan pakai Google Translate tapi cuman untuk mencari kosakata yang susah gitu. itu Kita boleh, misalnya nggak apa-apa. males buat cari di kamus, jadi pakainya Google Translate kalau kayak gitu. Kalau perkata Boleh sih, atau ya nggak apa-apa kalau menurut saya. Atau lebih baik pakai kamus itu aja kali ya, aplikasi. kamus online? Lebih baik pakai kamus online kayak Elektronik. kayak Weblio. Kalau Weblio itu juga saya suka pakai sih, Weblio. Terus kamus apa ya, yang di aplikasi Google itu kan banyak, aplikasi Google Play ya banyak ya. Oke, Sensei. Oke, Arigatou gozaimasu. ya jadi ya nggak apa-apa sih sebatas mencari kosakata ya, jadi bukan menerjemahkan kalimat. Kalau itu ya apa namanya, kalau kalian nggak punya pilihan lain silakan, tapi kalau masih punya waktu ya lebih baik kerjakan sendiri ya, dengan cari apa namanya kosakata di situ nggak apa-apa. Di web yang saya sering pakai sih Weblio ya, tapi nggak ada Indonesia Jepang atau Jepang Indonesia, adanya Jepang Inggris Jepang kayak gitu ya. Silakan yang lain. Ya, makasih Mas Malik. Iya, Weblio oke. Bagus sih. Ada lagi? Nah, saya mau nanya dong, Silakan. berarti kalau kita mau lancar nulis Sakumo itu kuncinya menguasai Minano Nihongo 1-2 ya, Sensei? Nggak sampai segitu juga. Kalau misalnya nunggu menguasai dulu lama nantinya. Gunakan aja kata-kata yang udah kalian tahu, atau kalaupun nggak tahu cari di Weblio atau apa di kamus tadi yang ada yang kasih tahu Shirabe Jisho ya, itu silakan, nggak apa-apa. Gunakan bahasa yang sederhana dulu supaya nyari bahasa Jepangnya nggak susah gitu.
gitu ya. Jadi apa namanya, supaya bisa lancar menulis ya banyak, supaya banyak, pertama ya supaya bisa menulis banyak ya, banyak baca ya. Nanti setelah ini saya coba kasih ada beberapa website yang bisa kalian gunakan untuk membaca. Nah, dari membaca itu kan kalian bisa dapat gambaran tuh cara berekspresi orang Jepang kayak gimana dalam tulisan. Nah, itu bisa nanti lama-lama jadi pengetahuan di sini, bisa digunakan ketika kalian menulis. Ya, jadi orang yang banyak menulis itu juga berarti orang yang banyak baca. Biasanya sih gitu, tapi bukan berarti harus pasti begitu ya, enggak. Ya. Ada lagi, silakan. Saya mau nanya lagi. Silakan. Kadang kan kita udah merangkai kata-kata jadi kalimat gitu ya, Sensei. Kadang kurang pede aja. Terus dicari di Google Translate dari Jepang ke bahasa Indonesia. Kadang-kadang kayak gitu. Itu Iya. sebenarnya bagus buat perkembangan kita atau enggak sih? Nah, Yang kalau semacam itu. ya oke, makasih Kiki. Iya, kalau ada proses seperti itu nggak masalah. Informasi dari Google Translate itu berguna kalau ada proses lain setelah itu gitu loh. Entah proses penyesuaian, entah proses konfirmasi, dicek lagi oleh kalian, itu masih oke. Jadi ada sesuatu yang ada perlakuan lain terhadap informasi tersebut gitu loh. Jadi nggak sekedar sekedar kasihin data terus dapat data yang lain. Tapi kita berpikir terhadap data itu kalau ada proses lain selain serah terima data. Kalau serah terima data doang kan nggak mikir apa-apa kan. Saya punya data bahasa Indonesia nih kasih ke Google, terus Google kasih data dalam bahasa Jepang. Kalau cuman serah terima data itu aja, nggak terjadi apa-apa di sini, ya nggak ada proses belajar. Kecuali kalian melakukan hal lain terhadap data tersebut, dipikirkan, dibandingkan, dikonfirmasikan gitu loh. Oh ternyata gini, disesuaikan lagi ya. Jadi ini saya udah pernah belajar belum ya kan gitu, mikir lagi kan. Kalau ada proses lain selain serah terima data, itu kemungkinan menjadi sesuatu di dalam sini ya, itu kemungkinannya menjadi lebih tinggi gitu ya. Sama kayak ya itu saya pernah cerita kan, kalau kita naik Gojek itu kan praktis ya, dari satu titik ke titik lain. Sama kayak atau naik gunungnya naik helikopter, tapi sama kayak gitu kan. Kalau udah naik gunung pakai helikopter, yang kita tahu praktisnya aja kan, oh udah sampai udah. Tapi kalau yang jalan naiknya itu bakal bisa belajar banyak ya, kira-kira seperti itu. Ada lagi, silakan. Ya, oke, kalau nggak ada, nah di minggu selanjutnya itu, nah saya tanya dulu nih, dengan penugasan yang kemarin, kalian kendalanya apa aja selain kendala bahasa? Apakah ada rasa kesal mulai muncul dengan tugas saya? Belum ada. Jadi, oke. Ya, oke ya. Jadi kalau misalnya oke, jadi kalau ya waktunya 10 menit lagi. Ya, selanjutnya saya mau menceritakan mengenai ide cerita baik. Kalau gitu kan kemarin saya udah minta kalian nulis dengan tema yang bebas. Nah, sekarang selanjutnya saya minta kalian untuk menulis sebuah sakubung dengan tema yang saya tentukan. Nah, tema itu adalah
tema mengenai keluarga ya, keluarga. Saya pikir waktu di Kaiwa 1 pernah ya kita cerita tentang keluarga juga ya. Nah itu bisa dimanfaatkan, nggak apa-apa. Sebentar, saya munculkan. Mana tuh? Oh ini. Sebentar ya. Ya, sebentar. Ya. Apakah sudah muncul? Belum, Sensei, belum. Belum ya. Udah selesai. Udah ya. Udah. Oke. Nah, di sakubung selanjutnya saya minta kalian untuk menulis tentang keluarga kalian. Tapi ini kan berkaitan dengan privacy juga ya. Jadi kalau misalnya kalian keberatan menceritakan keluarga kalian sendiri, kalian bisa menceritakan pertama, bisa menceritakan keluarganya orang lain. Atau kalau susah itu juga, kalian juga bisa bikin sebuah keluarga hayalan ya. Jadi seperti itu. Jadi alternatifnya 3. Kalau bisa menceritakan keluarga sendiri silakan. Tapi kalau nggak bisa menceritakan keluarga orang lain. Itu juga nggak bisa menceritakan keluarga hayalan ya. Silakan, kayak semacam fiksi gitu ya. Jadi seperti itu. Terus untuk tugas kali ini saya sudah menyiapkan sebuah kayak semacam kertas kerja ya. Isinya adalah pertanyaan. Nah, ini juga pertanyaan-pertanyaan ini ada 11 ya. Bukan berarti ini harus mengikuti ini. Enggak, ini hanya sebatas referensi. Silakan kalian menyusun karangan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau misalnya masih sulit untuk menyusun sendiri, silakan kalian dengan menjawab pertanyaan ini, nanti hasilnya akan ada jawaban-jawabannya kan. Nah, jawaban-jawaban itu tinggal disatukan saja menjadi sebuah paragraf. Contohnya, anata no kazoku wa nanin desu ka? Nah, untuk jawabnya kan tinggal ganti ini saja kan, anata nanin desu ka? Nah, ini yang bagian-bagian ini yang dirubah. Jadi misalnya untuk jawab ya tinggal ganti anatanya jadi watashi no kazoku wa misalnya ada 5 gonin des gitu kan. Nah itu satu jawaban. Terus berlanjut ke nomor 2, anata to issho ni sunde iru kazoku wa dare desu ka? Nah, siapa keluarga yang tinggal bareng kalian ya. Di sini saya sudah siapkan kata-katanya yang mungkin bisa digunakan ya. Ada ryoshin itu orang tua, ada kyodai, shimai. Kyodai itu saudara kandung laki-laki ya. Shima itu saudara kandung perempuan. Ada cici, ada haha, ada ototo, ada imoto. Oh, lupa nulis itu. Kakaknya lupa ya. Ada ani, ane gitu ya. Ada itoko, ada sobo, sofu, mei, oi. Mei itu keponakan perempuan, oi itu keponakan laki-laki. Terus ada musko, musme, hitoriko, ada mago, cucu ya. Ada yang udah punya cucu di sini? Belum ya. Oke, jadi di sini saya juga sudah siapkan kata-kata yang mungkin bisa kalian gunakan, dan ini pun sebagai referensi ya, bukan berarti harus pakai dari sini, enggak. Nah, tinggal ceritakan saja, watashi to issho ni sunde iru kazoku wa siapa? Cici to haha desu misalnya. Tinggal diganti saja ya. Terus nomor 3, goryoshin no shokugyo wa nan desu ka? Shokugyo, apa kerjaannya, apa profesinya? Di sini juga sudah disiapkan kata-kata yang bisa dipakai ya.
Dan tidak menutup kemungkinan kalian menggunakan kata-kata yang lain, boleh. Ini hanya sebagai referensi. Ada dokter, ada guru, ada PNS, ada karyawan kantor ya. Ada GA, ini wira swasta ini. Ya. Tinggal dijawab aja. Nah, kalau menjawab pertanyaan yang ada Goryoshin wa no shokugyo wa nan desu ka? Ketika kalian menjelaskan orang tua sendiri, go-nya jangan dibilang lagi ya. Jadi jangan Goryoshin no shokugyo wa nan desu ka? Goryoshin no shokugyo wa kyoshi desu. Nah, jangan begitu, tapi go-nya dihilangkan. Karena Goryoshin itu untuk orang lain ya. Ketika menyebutkan orang tua orang lain. Jadi kalian jawabnya Ryoshin no shokugyo wa atau Ryoshin no shigoto wa juga sama. Nani desu begitu. Terus nomor 4, kalau orang tua lagi di rumah, kalian pada ngapain aja? Tuh, Goryoshin wa ie ni iru toki donna koto shimasu ka? Misalnya makan bersama atau main game sendiri-sendiri ya, sore-sore keitai o mite game o shimasu misalnya. Atau ngobrol ya, issho ni ohanashi o shimasu misalnya. Atau apalagi banyak ya kegiatan yang bisa dilakukan bersama orang tua. Atau di sini juga kan sudah ada yang jadi orang tua ya, mungkin bisa cerita dari sudut pandang sebagai orang tua ya. Terus sifat orang tuanya seperti apa ya? Goryoshin wa donna seikaku desu ka? Di sini saya sudah siapkan juga ada hatarakimono. Hatarakimono itu pekerja keras ya, atau nama kemono pemalas. Atau sekkachi ini orang yang suka ngeburu-buru ya. Sekkachi orang yang suka ngeburu-buru, misalnya mau pergi bareng ke taman mini, janjiannya jam 7 di Unsada misalnya. Nah, orang yang sekkachi ini biasanya ngeburu-buru ya, ayo dong, udah kumpul jam 7 kurang 5 ya, hati-hati ya, jangan sampai telat ya, terus aja dicerewetin gitu ya. Itu mungkin masuk ke ini ya, ke orang yang sekkachi. Kalau hogaraka itu lapang dada ya, baik gitu ya, luas gitu. Terus majime serius, ini bisa kalian cari juga sih di kamus ya, bisa. Terus anata wa kekkon shite imasu ka? Nah, ini apakah kalian sudah menikah atau belum ya? Watashi wa mada kekkon shite imasen gitu bisa. Nah, jawabannya jangan pakai hai atau iye gitu ya, nanti kan nggak bisa dimasukin ke dalam karangan. Misalnya anata wa kekkon shite imasu ka? Hai, watashi wa kekkon shite imasu gitu. Nggak usah pakai hai-nya ya. Jadi diambil kalimat utamanya aja yang mau digabung sebagai karangan. Terus dan pertanyaan-pertanyaan lainnya ya sama juga sih. Terus ada juga tentang peliharaan ya, ada peliharaan enggak gitu, petto imasu ka, seperti itu. Nah, nanti kalian bisa menjawab di kertas yang lain atau di sini juga bisa. Saya sudah sediakan tempat untuk jawabnya, tapi nggak wajib ya, silakan bebas. Nah, selain file ini nanti akan ada 2 file lagi, file PDF ya. Nah, isinya adalah petunjuk bagaimana kalian mengembangkan karangannya. Ada petunjuk 1 dan petunjuk 2, nanti bisa kalian lihat. Waktunya tinggal sedikit, apa ada yang mau ditanyakan dulu? Deadline-nya seperti biasa, deadline-nya hari Jumat berarti. Silakan, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Nanti kalau videonya sampai sini dulu ya, maksudnya kuliah ketemunya sampai di sini dulu. Nanti kalian habis ini cek Google Classroom-nya, dipelajari dulu. Nanti kalau ada yang tidak mengerti silakan tanya di grup. Gitu aja dulu ya. Oke, baik. Kalau begitu hari ini sampai di sini dulu saja. Nanti silakan cek Google Classroom-nya. Terima kasih. Terima kasih dan sampai ketemu di sesi berikutnya. Bye bye.